Jamaah Jumat rahimakumullah, jelaslah bagi kita mana yang akan kita pilih, kelompok kanan atau kelompok kiri, semuanya tergantung kepada kita. Namun selanjutnya Allah tidak akan membiarkan manusia-manusia dalam menjalankan pilihan tersebut. Allah kirim utusannya untuk mengawasi manusia. Di dalam Quran surat Qaf ayat ke-17, idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ketika dua malaikat duduk di sebelah kanan dan yang satu lagi di sebelah kiri, yang bertugas mencatat amal kebaikan dan keburukan. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak satu kata pun lepas dari catatan kedua malaikat itu. Di dalam surat Al-Infitor, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Kita akan selalu mendapatkan pengawasan dari malaikat kiraman dan katibin, malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kita perbuat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, huwa alladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman dan nikmat Islam. Demikian juga nikmat kesehatan dan keafiatan, sehingga dengan nikmat itulah kita bisa meringankan langkah kaki kita menuju masjid yang mulia ini untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita semua menjadi orang-orang yang istiqomah dalam bersyukur, karena kita mengharapkan janjinya, siapapun yang akan bersyukur kepada Allah, lazidannakum, akan ditambahi nikmatnya. Dan sebaliknya, walain kafartum, seandainya kufur kepada nikmat-nikmat Allah, inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih. Salawat beriring salam marilah selalu kita sampaikan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga kita khususnya yang hadir pada siang hari ini dicatat nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak dimasukkan ke dalam surga bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya jemaah sekalian, marilah selalu kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar takwa, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya sesuai dengan kemampuannya. Karena sesungguhnya bekal yang terbaik yang akan kita bawa pulang ke akhirat adalah takwa. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita di dalam hidup dihadapkan kepada dua pilihan, baik buruk,
surga neraka, kafir, mukmin, muslim atau musyrik. Di dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat yang kedua Allah mengatakan wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah lah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir, ada yang mukmin. Di dalam surat Asy-Syamsi Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah mengilhamkan kepadamu fujur dan takwa. Fujur jalan dosa atau jalan yang sebelah kiri, sementara yang takwa adalah jalan yang sebelah kanan. Demikian juga Allah katakan di dalam surat Al-Waqi'ah wa ashabul yamin ma ashabul yamin wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam pemilihan Allah tidak melepaskan begitu saja. Allah membimbing umatnya. Allah tidak akan membiarkan umatnya dalam pilihan itu terombang-ambing. Allah selalu kabarkan, Allah selalu ingatkan jalan takwa dan jalan yang fujur, jalan kekafiran dan jalan yang mukmin. Allah katakan dalam surat Al-Waqi'ah wa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakanlah ya Muhammad, kebenaran adalah dari Tuhanmu. Kebenaran yang disampaikan oleh Allah adalah informasi golongan kanan dan golongan kiri, golongan kafir dan golongan musyrik. Misalnya Allah informasikan dalam surat Al-Kahfi yang terakhir, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Allah berikan ganjaran kepada orang-orang yang beriman, orang-orang kelompok yang kanan, surga Firdaus, khalidina fiha, kekal di dalamnya, la yabghuna anha hiwala, tidak ingin keluar dari dalam surga. Itu informasi yang disampaikan. Kemudian dalam surat Al-Insyiqaq juga Allah katakan, wa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang yang golongan sebelah kanan, orang-orang yang mendapatkan kitab catatan sebelah kanan, kelak di akhirat akan mendapatkan keringanan dalam hisab. Keringanan dalam hisab, kemudahan dalam hisab, insyaallah akan segera selesai perhitungannya. Kemudian sementara di ayat yang seterusnya, wa amma man utiya kitabahu wara'a zuhri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Dan adapun orang-orang yang golongan sebelah kiri, orang-orang yang mendapatkan kitab catatan amalnya di belakang sebelah kiri, wayad'u subura, dia akan menjerit, alangkah celakanya seandainya aku dulu beriman kepada Allah. Wa yasla sa'ira, kelak akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Informasi sebelah kanan dan sebelah kiri Allah jelas sampaikan kepada kita agar kita tidak salah memilih dalam kehidupan. Kemudian di dalam surat Al-Kahfi juga, setelah Allah sampaikan kebenaran-kebenaran kelompok yang kanan dengan kelompok yang kiri, maka Allah fasarakan, faman syaa'a minkum falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin beriman silakan, siapa yang ingin memasuki ke dalam surga silakan pilih jalanku, kata Allah. Siapa yang ingin memilih kekafiran silakan, Allah tidak memaksa. Dalam pintu takdir, Allah tidak akan pernah menetapkan hambanya keburukan.
Allah tidak akan pernah menetapkan seorang hamba masuk ke dalam kekafiran. Allah tidak akan pernah menetapkan hambanya masuk ke dalam neraka. Baik buruk adalah pilihan. Surga juga pilihan, neraka juga pilihan. Bukankah Allah telah mengatakan di dalam surat Al-A'raf, Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhanku? Allah mengatakan sedemikian itu sebelum manusia lahir ke dalam dunia. Maka Allah katakan, apakah aku Tuhanmu? Qalu bala syahidna, benar, engkau adalah Tuhanku. Namun begitu kita lahir ke dunia, sepertinya lupa semuanya. Oleh sebab itu, keadaan yang baik itu adalah pilihan. Keadaan yang buruk itu juga bukan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang ditakdirkan buruk, miskin atau celaka, itu bukan ketentuan yang mutlak dari Allah, tetapi semata-mata usaha dan pilihan dari manusia itu sendiri. Allah sudah katakan, yang benar adalah benar, yang batil adalah batil. Faman syaa'a minkum falyakfur, waman syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin beriman, silakan. Siapa yang ingin kafir juga silakan. Namun Allah ancam bagi orang-orang yang kelompok sebelah kiri, inna a'tadna lizalimina nara, sesungguhnya aku janjikan kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat, orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, orang yang ingkar, nara, api neraka. Inna a'tadna lizalimina nara. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Apa yang dikatakan dalam Al-Quran, insya Allah akan Allah tepati. Jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, setelah memberikan keterangan-keterangan golongan kanan dan golongan kiri, seperti yang di dalam surat Al-Waqi'ah, washabul yamin ma ashabul yamin, dan golongan kanan, alangkah beruntungnya golongan kanan. Fi sidrin makhdud, di dalam naungan pohon bidara yang tidak berduri. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pohon bidara di dunia sungguh banyak durinya, sedikit daunnya. Namun pohon bidara akan tumbuh di dalam surga. Kebalikannya, tak berduri, lebih banyak buahnya daripada daunnya. Durinya berubah menjadi pohon, menjadi buah yang lebat, sehingga saking lebatnya buahnya itu, sehingga batangnya menjulur ke bawah. Fi sidrin makhdud wa talhim mandud, dan pohon pisang yang buahnya tersusun rapi. Wa ma'im maskub, dan disediakan air yang bening. Wazilin mamdud, dan naungan-naungan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kelompok-kelompok orang-orang yang sebelah kanan. Washabu simal ma ashabu simal, dan kelompok yang kiri, alangkah meruginya kelompok yang kiri. Bisa mumi wahamim, dalam lindungan udara dan api yang sangat panas. Wazilin yahmu, dan naungan-naungan yang sangat gelap gulita, naungan-naungan yang tidak bisa kelihatan siapapun, dan mereka akan diberi minum dari minuman air yang sangat panas. Itulah kelompok-kelompok yang sebelah kiri. Jamaah Jumat rahimakumullah, jelaslah bagi kita mana yang akan kita pilih, kelompok kanan atau kelompok kiri, semuanya tergantung kepada kita. Namun selanjutnya Allah tidak akan membiarkan manusia-manusia dalam menjalankan pilihan tersebut. Allah kirim utusannya untuk mengawasi manusia. Di dalam Quran surat Qaf ayat ke-17, idh yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id,
ketika dua malaikat duduk di sebelah kanan dan yang satu lagi di sebelah kiri, yang bertugas mencatat amal kebaikan dan keburukan. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak satu kata pun lepas dari catatan kedua malaikat itu. Di dalam surat Al-Infitor, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Kita akan selalu mendapatkan pengawasan dari malaikat kiraman dan katibin, malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kita perbuat. Selanjutnya jamaah Jumat rahimakumullah, Allah akan menghitung, Allah akan menghisap amal-amal kita sesuai dengan perbuatan kita. Oleh sebab itu, marilah kita matangkan pilihan kita, istiqomahkan pilihan kita. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Dalam keadaan apapun, situasi bagaimanapun, tetaplah Allah sebagai Tuhan kita, sebagai penutup. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, summa latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Semuanya itu akan dipertanyakan. Allah akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Kita akan ditanyai tentang kenikmatan-kenikmatan. Oleh sebab itu bersiap-siaplah menghadapi hal-hal yang barangkali tidak kita inginkan. Jemaah Jumat rahimakumullah, hiduplah bersama Allah. Insya Allah hidup kita akan ringan. Namun sebaliknya, bila kita menjauh dari Allah, insya Allah hidup kita akan sempit. Perbanyaklah istighfar kepada Allah dan berselawatlah kepada Rasulullah SAW. Fa'tabiru ya ulil absar.